tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Pak John. Apa kabar Pak Chandra hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak John. Pak John gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak Chandra, kebetulan saya hari ini juga keadaan sehat walafiat Pak Chandra. Alhamdulillah. Nah, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin Pak Chandra ya, Iya. Saya akan supervisi Pak Chandra. Nah, tapi sebelumnya itu kita ngobrol-ngobrol santai dulu Iya, lah Pak ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nanti materi Pak Chandra tentang apa nih? Ini materi saya itu bangun ruang sisi lengkung Pak. Bangun ruang sisi lengkung. Ya. Tabung, kerucut, bola, nah gitu. Iya. Ya. Nah, terus apa tujuan pembelajaran Bapak nanti itu? Oh, tujuan pembelajarannya murid mampu menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung dan mampu menyelesaikan masalah tentang bangun ruang sisi lengkung ini, Pak. Murid mampu menyelesaikan Iya, masalah menyelesaikan nanti. masalah. Jadi nanti ada permasalahan yang muncul di situ nanti, Pak ya. Iya gitu, Pak. Terus dari segi model pembelajarannya nanti itu seperti apa model pembelajaran yang mau Bapak terapkan nanti? Model pembelajaran itu saya menggunakan PBL, Pak. PBL ya, Problem Based Learning. Tuh. Nanti juga dibikin diskusi kelompok-kelompok kecil, Pak. Nanti berkelompok mereka berdiskusi. Jadi anak-anak itu bikin kelompok-kelompok Ya, gitu nanti itu, Pak ya. gitu, ya. Nah, terus kalau strategi pembelajarannya seperti apa itu Pak nanti? Strateginya ada 3, Pak. Ada konten, proses, dan produk. Sama produk iya, ya. konten, proses, dan produk. Nah, terus kalau di bagian konten itu seperti apa tuh Pak nanti? Kalau bagian konten itu untuk materi bahan ajarnya itu saya nanti menyajikannya dalam pakai buku teks ya Pak. Buku teks ada. Ya. Nanti juga kita pakai tayangan slide gitu, PowerPoint. Proyektor gitu Pak proyektor. ya. Nah, terus mungkin dari media internet juga Pak, dari internet. Dan saya gunakan alat peraga juga Pak. Pakai alat peraga juga Pak. Ya, itu untuk bagian konten. Biasa itu Pak, itu sangat lengkap nanti media pembelajaran Bapak nanti itu ya. Nah, kemudian kalau dari segi prosesnya Pak seperti apa Pak? Prosesnya nanti saya menggunakan LKPD Pak. Pakai LKPD. Nah, LKPD itu nanti dibahas ya, diselesaikan sama kelompok-kelompok yang kita bikin tadi. Oh gitu. Iya, LKPD. Iya, betul. Nah, terakhir tadi di strategi produk tadi Pak ya, yang terakhir ya. Iya, nah, di produk itu seperti apa nanti itu Pak produk? Produknya itu nanti kan setelah anak-anak berdiskusi menyelesaikan LKPD. Nah, LKPD itu Pak, produknya berupa LKPD nanti. Oh, LKPD yang dibagikan tadi ya. LKPD tadi. Iya. Terus juga mereka mempresentasikan hasil kerja mereka itu Pak. Nanti mungkin berupa poster mungkin. Kayak bikin poster gitu bikin Pak. Poster itu lebih menarik lagi sama anak-anak itu Pak ya. Iya, jadi ada tuh. kreativitasnya dalam bikin konten poster itu Pak. Iya betul sekali. Kemudian kalau ini kan sudah dari Pak model sudah, strategi sudah ya kan. Kalau dari penilaiannya nanti Pak seperti apa tuh Pak? Oh ya, penilaian evaluasi ya. Evaluasi nanti saya akan melihat dari sikap Pak. Dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu bisa saya amati langsung, pengamatan secara langsung Pak. Mereka di kelas. Terus penilaian pengetahuan nanti sudah siapkan tesnya Pak, tes tertulisnya. Nanti. Ada tes tertulis nanti Pak. Itu udah ada kami siapkan. Terus untuk keterampilan. Untuk keterampilannya gimana Pak nanti? Penilaian keterampilannya ya dari penyajiannya, saat presentasi hasil kelompoknya, seperti dan poster tadi Pak. Poster tadi. Nah itu dari kita lihat dari itunya. Dari produk tadi Pak ya. Produknya di situ tadi. Nilai keterampilannya. Itu nilai keterampilannya begitu Pak. Jadi kira-kira kapan nih Pak kita bisa lakukan observasi ini Pak? Besok Pak. Besok pagi itu jam pertama saya ada itu. Besok pagi di kelas 9E saya Pak. Besok di kelas 9E Pak ya? Iya.
Ya Jam pertama jam ada, Pak? pertama Pak ya, kebetulan Iya. jam pertama itu saya lagi kosong pula jam mengajar, jadi saya bisa nanti observasi Bapak Iya, di oke Pak. Pas lah, 9E Pak ya. 9E jam Oke, pertama. siap. Jadi ini Pak, ini ada rubrik observasi nanti mungkin Ya. ini bisa Bapak pelajari nanti di rumah ya. Seperti apa observasi yang mungkin besok akan saya lakukan di kelas ketika Bapak lagi mengajar gitu Pak ya. Iya, 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 iya. Ini Oke. bisa Bapak pelajari nanti Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Joni. Oke. Berarti besok ya Pak ya kita? Iya, besok di Pak. kelas 9E. Jam pertama Jam sama pertama? kedua Pak ya. Iya, 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 oke Pak. Oke, ini saya pelajari dulu ya Pak. Iya Pak. Oke lah Pak Chandra, terima kasih atas waktu Pak Chandra datang sini ya. Oh, siap. Mudah-mudahan besok lancar, sukses supervisinya ya Pak ya. Amin, amin. Makasih Pak John. Ya, sama-sama Pak. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak 9E. Gimana kabarnya ini? Baik, semangat? Semangat, oke. Ini ada yang nggak hadir, 2 orang? 2 orang ya, siapa yang nggak hadir nak? Oh iya, itu kenapa? Sakit dua-duanya. Sakit dua-duanya. Oke. Ya kita doakan ya, semoga teman-teman itu cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi, kumpul lagi sama kita di sini. Oke, baik. Ketua kelas, Bapak minta tolong disiapkan dulu, berdoa dulu kita sebelum pelajaran dimulai. Silakan Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Nanda Bapak semua, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita, nah ini seperti yang sudah dilihat di depan, hari ini kita materinya bangun ruang sisi lengkung. Nah ini dia nih, ini akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas pertemuan kali ini. Nah, coba perhatikan. Bapak ada benda, ada 3 macam benda di depan. Udah tahu belum ini namanya apa? Nih. Ini tabung. Tabung. Terus kerucut. Ini tabung dan kerucut ya. Ini kerucut. Oke. Ini? Setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Nah, bentar. Kalau Bapak giniin. Ini jadi? Itu dia. Jadi bola. Ini bola. Kalau Bapak lepas lagi jadi? Nah, oke, kita koreksi ya. Ini bentuknya setengah bola. Kalau ini jadi bola. Ya gitu ya. Oke. Jadi kita bahas ada 3 bangun ruang sekarang ini. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama tabung. Kira-kira sebelumnya ini benda-benda ini sering nggak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari? Tabung misalnya, tabung. Apa ya? Toples. Toples. Terus? Celengan, ya celengan ya. Celengan. Tapi kan ada juga, oh ya ini mesti digolongin ya celengan. Apa lagi nak? Ini benda yang sering kita jumpai sehari-hari. Cuma kita
nggak ada pula kepikiran berapa sih luasnya, misalnya celengan, berapa sih luas celengan saya. Nah nanti nyampe rumah kalian kalau udah belajar luas dan volume bangun ruang ini, ukur nanti celengan di rumah berapa luasnya. Apalagi kira-kira bentuk apa lagi nih yang sering kita jumpain? Ini loh yang gini. Gelas ya, gelas. Oke, sekarang kita satu-satu dulu kita bahas. Ini bangunnya tadi tabung. Ada berapa sisi? Ada berapa sisi nih tabung? Oke, ada 2. Apa aja? Atas dan bawah. Jadi melayang aja. Ini nggak ada. Ada 3. Oke, yang bisa sebutkan unsur-unsur tabung coba. Unsur-unsur tabung. Udah benar tadi. Ada yang bisa? Ya, oke silakan nak. Apa? Siapa tadi? Ya, silakan. Ada tutup, alas, sama tengahnya ini. Iya benar. Ya, oke. Unsur-unsur tabung itu ada 3. Seperti Bapak tanya tadi, ada sisi tabung itu ada 3. Yang pertama alas, tutup, dan tengahnya. Nah, tengahnya ini biasa di tabung disebut apa? Iya, disebut selimut tabung. Ini selimutnya Naina. Nih, selimut tabung. Selimut tabung ya. Berarti bagian tabung itu ada 3. Alas dan tutup dan selimut. Syarat tabung yang dinamakan tabung, alas dan tutupnya harus sama besar. Harus sama besar. Kita bilang tadi gelas. Gelas kadang ada alasnya lebih kecil ya. Lebar ke atas gitu ya. Nah, syarat tabung itu alas dan tutup harus sama. Contohnya di sini, nih, neon kita ini. Neon itu. Tapi dia tabungnya tidur gitu. Alas dan tutupnya sama. Atau apalagi tiang bendera kita. Tiang bendera kita. Tapi panjang Pak, nggak masalah panjangnya. Ukurannya nggak masalah. Yang penting alas dan tutupnya sama. Itu syarat-syarat dari sebuah tabung. Oke ya, paham ya sampai di situ ya. Bapak ulangi. Tabung ada berapa tadi? Ada 3 sisi. Unsur-unsurnya alas, tutup, dan selimut tabung. Oke. Nanti kita dalami, kita bahas dulu satu-satu nih. Nah, ini dia nih. Ini apa nih? Kerucut. Kerucut ada berapa sisi? 2. Alas, selimut. Ya, alas dan selimut kerucut. Kira-kira di kehidupan kita sering jumpa bendanya apa itu ya? Topi ya? Topi ulang tahun ya? Oke, topi ulang tahun. Apa lagi? Hah? Iya, nasi tumpeng. Lapar ya, Nak? Nasi tumpeng. Apa lagi? Iya, kon es krim nih. Kon es krim. Ada lagi nggak? Corong. Halo-halo. Ya. Banyak sih ya. Cuma kita selama ini seperti Bapak bilang tadi, kita tidak pernah kepikiran beli es krim, kita ukur gitu. Berapa sih luasnya ini? Nggak kepikiran ya. Nah, nanti kalian setelah belajar itu kalau beli es krim, hitung ya. Tumpahin dulu es krimnya ya. Oke, ini namanya apa tadi? Kerucut ya, kerucut. Kadang di jalanan kita jumpa itu kon-kon di pinggir jalan yang punya polisi itu ya, untuk parkir ya. Itu kon. Nah, ini nih. Nih yang ketiga ini, bangunnya nih. Ini tadi apa? Setengah bola. Kalau dikasih lagi jadi bola. Kalau ini banyak ya, kita jumpa
Iya, bola voli, bola kaki, bola basket ya. Atau yang suka mancing. Bandul ya kan. Bandul kayak gini ya? Iya. Oke. Nah, di ruangan ini ada nggak yang kayak gini lagi? Ada. Apa? Mana? Nah, itu dia. Globe. Globe. Globe versi kecilnya, bola yang versi gedenya itu bumi ya. Bumi. Nanti setelah belajar ini, kita bisa menghitung luas permukaan. Nanti kita juga bisa menghitung luas permukaan bumi nanti kalau kita ada syarat-syarat untuk menghitungnya kita bisa hitung. Nah, baik. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nah, Bapak harapkan nanti anak-anak Bapak semua bisa menyajikan hasil pembelajaran mengenai bangun ruang sisi lengkung dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Ya, contohnya Bapak bawa bola kaki. Nah, tolong dihitung nih berapa luasnya, berapa volumenya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Oke ya. Nah, untuk lebih paham, di depan itu Bapak udah ada tayangan ini mengenai volume tabung ini. Oke, coba fokus perhatian ke depan, ini ada materi. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian sekarang? Ada dua. Yang pertama yaitu VR kuadrat dan yang kedua yaitu 1/4 I dikali D kuadrat. Nah, untuk saat ini kita menggunakan rumus VR kuadrat karena Oke, nah itu ada tayangan video lagi membahas tabung ya, tabung. Nah, di video tadi ada yang perlu kita sepakati, yang perlu kita pahami bersama. Apa tadi namanya yang dari titik tengah ini ke pinggir, apa namanya? Disebut jari-jari. Terus seperti di kelas 1 kita udah belajar lingkaran, ada juga pengalinya itu pi. Ya. Pi kita boleh pakai 3,14 atau iya benar 22/7. Nah, itu berarti udah paham semua. Dari titik tengah ke pinggir itu jari-jari. Kalau lurus itu disebut? Iya benar, disebut diameter. Nah, baik nak. Agar lebih paham nih, Bapak coba kasih LKPD. Seperti kemarin kita udah sepakati kelompoknya. Bapak minta anak-anak Bapak sekarang duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang udah kita susun. Nanti ada LKPD yang harus kita kerjakan. Ya, oke, silakan duduk berkelompok. Oke. Ini LKPD-nya. Baik. Coba selesaikan perintah yang ada pada LKPD itu, diskusi bersama. Kalau ada kendala, diskusikan bersama. Boleh yang ada yang perlu ditanyakan, boleh nanya ke Bapak. Baik, gimana? Anak-anak Bapak udah? Udah selesai? Udah selesai. Yuk, kelompok berapa yang di belakang udah, Nak?
Udah baik. Nah, coba mohon perhatian. Semuanya fokus kembali ke Bapak. Coba, nggak usah di kursinya aja diputar. Nah, yuk kelompok 3 udah. Yuk anak-anak Bapak coba semuanya perhatian ke depan. Coba perhatikan dulu ke depan. Baik, ada 2 pertanyaan ya di LKPD itu yang harus kita selesaikan. Bapak lihat tadi masing-masing kelompok udah berdiskusi. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok mana yang bisa memberikan jawaban hasil diskusi kelompok mereka ke depan. Ada yang bisa? Oke, ya Alia silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, silakan Alia. Mau perhatian nih, ada temannya Alia mau di sini nak. Ah iya benar. Nih perhatikan temannya hasil kerja dari kelompok 2. Udah, Alia? Oke, coba diperhatikan ke depan. Terima kasih, Alia. Ini dijawab sama kelompok 2. Perwakilannya tadi menuliskan jari-jarinya 12. Benar ya, jari-jari dari gambar itu 12. Yang ditanya volume dari tabung. Oh, volume dari bola ini, ya. Ada pendapat lain atau sama jawabannya dengan kelompok 2? Sama ya? Sama, ya. Di sini jari-jari 12 ditanya volume. Ini jawabannya rumusnya 4/3 pi R pangkat 3, jari-jari pangkat 3. Setuju ya nak sama kelompok 2? Setuju? Ya, benar jawabannya. Nah, untuk soal berikutnya ada yang bersedia untuk Adit dari kelompok 3. Ya, perhatikan. Ini soal berikutnya Adit mau bikin di depan, di bawahnya bikin Dit. Ah ya, benar.
Udah? Oke, terima kasih Adit. Oke, thank you. Duduk lagi. Oke. Nah, ini nih kerjaan dari kelompok 3. Kelompok 2. Ya, Adit tadi ke depan. 3. Kelompok 2, kelompok 3 ya Adit ya, kelompok 3. Sip. Ini nih jawabannya, jumpa volumenya jadi 1100 cm3. Nah, gimana kelompok lain? Jawabannya sama? Benar? Oke, mantap. Ya, benar ya Adit ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Baik. Ya, alhamdulillah udah pada paham ya. Udah pada paham pembelajaran kita hari ini, dan udah Bapak coba ngasih latihan anak-anak Bapak, alhamdulillah udah pada paham semua. Nah, untuk lebih bagusnya itu tugas yang di LKPD itu kan tugas kelompok, tapi masing-masing nanti dibuat juga. Itu Bapak minta dibikin dalam bentuk poster ya. Jawabannya seperti perintah di LKPD, anak-anak Bapak nanti dibikin masing-masing bikin poster, boleh bikin di Canva atau di mana. Nanti kita kumpulkan ke email yang biasa, email yang udah Bapak kasih. Jadi masing-masing nanti mengumpulkan tugas dalam bentuk posternya. Oke, baiklah. Karena waktunya kita udah habis ya. Habis ini belajar apa? Informatika. Oke, berarti ke lab komputer ya. Baik anak-anak, semuanya terima kasih banyak. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi apa tadi kesimpulannya. Ini apa namanya tadi nak? Bendanya tabung, kerucut dan bola. Dan anak-anak Bapak udah bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 3 bangun ruang tersebut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jumpa lagi nanti kita di minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Firzal dari CGP Angkatan 11 Kota Batam. Pada kesempatan hari ini kami melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Pak Chandra sebagai coach. Dan di sini hadir juga Ibu pengajar praktek saya, Ibu Delvi Aulia. Perkenalkan Pak Chandra, ini Bu Delvi Aulia. Delvi Pak Chandra. Oke, silakan dilanjut kegiatan paskanya Pak Joni dan Pak Chandra. Baik, terima kasih Bu Delvi. Pak Chandra, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, saya dengar kemarin Pak Chandra cari saya, ada perluan apa ya kira-kira? Kemarin itu kita kan udah ini melakukan observasi kelas tuh, Bapak udah masuk ke kelas saya tuh. Betul. Jadi saya pengen apa nih pandangan Bapak terhadap hasil observasi kita. Saya mau lihat tanggapan Bapak terhadap yang telah kita lakukan itu. Gitu sih Pak. Oh, jadi Pak Chandra cari saya itu pengen menanyakan hasil dari observasi kita kemarin itu ya? Hasilnya itu Pak. Oke Pak Chandra. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini itu kita akan membahas tentang kegiatan observasi Pak Chandra kemarin di kelas ya. Iya Pak. Setelah Pak Chandra melakukan pembelajaran kemarin di kelas, gimana perasaan Pak Chandra setelah itu? Oh, perasaan saya waktu itu kan pas observasi itu kayaknya apa ya agak tegang gimana gitu. Cuma setelah lakukan itu
rupanya alhamdulillah semuanya saya merasa lancar-lancar aja. Senang lah Pak, artinya tanpa ada tekanan lah, karena sebelumnya kita udah ngomong-ngomong juga tentang pra-nya gitu kan. Iya. Oke Pak. Nah, terus dalam kegiatan pembelajaran Bapak kemarin itu apa yang menurut Bapak sudah berjalan dengan baik, Pak? Menurut saya kemarin itu pas kita di kelas itu anak-anak saya lihat udah ada antusias ya, anak-anak aktif. Kita udah bagi anak-anak per kelompok dan ngikutin pelajaran yang saya berikan. Ya berjalan dengan baik lah Pak. Begitu. Jadi yang baiknya Bapak lihat anak-anak sudah terlihat aktif. Aktif Pak, ya? Aktif. Nah, terus kalau ya ada nggak Pak yang kurang baik menurut Bapak ketika pembelajaran itu? Oh mungkin di sini Pak, karena saya kemarin kan cuma media konkret ya, media ajarnya cuma itu aja gitu kan. Media konkret saya bawa berupa tabung atau apa kemarin itu. Mungkin kedepannya itu saya coba memperluas lagi Pak. Mungkin saya bawa media ajar yang lain, apa saya nanti akan menyajikan materi itu dalam bentuk Canva atau PowerPoint-nya. Oh, jadi Bapak masih merasa kurang dari segi media pembelajarannya Pak ya? Medianya Pak. Nah, apa Pak strategi Bapak nanti untuk pengembangan strategi media pembelajaran nanti ke depan Pak? Rencananya saya akan mungkin kolaborasi Pak sama teman-teman yang lain ya. Saya juga belajar dari teman-teman lain dalam membuat media ajar yang lebih menarik lagi, yang anak-anak sukai. Atau belajar mandiri saya melalui YouTube, atau di PMM kan juga ada Pak. Atau di MGMP kita bisa berkomunikasi, diskusi juga sama kawan-kawan di MGMP. Begitu sih Pak rencananya. Jadi rencana pengembangan Bapak itu nanti kolaborasi dengan rekan mungkin yang lebih memahami tentang media pembelajaran gitu Pak ya. Kemudian tadi Bapak bilang Bapak akan belajar melalui PMM, melalui YouTube mungkin ada YouTube, juga Pak ya. Ini kadang kan ada pelatihan-pelatihan begitu Pak. Mungkin akan ngikutin itu saya Pak. Nah, terus dalam pengembangan media pembelajaran tadi itu Pak, kira-kira Bapak butuh dukungan nggak dari pihak mana itu? Oh, dukungan ya pasti Pak, saya pengen ya pasti dukungan penuh dari kepala sekolah ya, dan rekan-rekan sejawat juga itu dukungan, karena konsepnya kan saya belajar nih, nanya lagi nih sama teman-teman yang udah bisa bikin nah gitu. Ya mungkin dari teman-teman sejawat, dari rekan-rekan MGMP mungkin. Jadi Bapak butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan juga. Iya Pak. Iya, dari Pak. Pihak terkait gitu Pak ya. Iya. Nah, dalam waktu berapa ini Bapak bisa untuk mencapai strategi pengembangan Bapak tadi nih? Butuh waktu berapa lama Bapak nih? Targetnya biar kecapai gitu iya, Pak ya. Betul. Mungkin saya butuh waktu 1 bulan apa 2 bulan Pak. Rencananya begitu. 1 bulan apa 2 bulan ke depan saya akan aktif lah mencari solusi atau mencari media yang baru itu. Dalam 1 bulan 2 bulan ke depan mungkin saya bisa dapat. 1 sampai 2 bulan ke depan Bapak ingin tercapai target pengembangan media pembelajaran tadi Pak ya. Benar gitu Pak. Oke Pak Chandra. Tadi kita sudah bahas panjang lebar ya tentang media pembelajaran, kemudian strategi yang akan Bapak lakukan ke depan. Masih ada nggak Pak yang Bapak merasa kurang dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu? Saya merasa saya nggak punya jeda Pak, saya materi aja gitu. Jadi mungkin saya ice breakingnya itu nggak ada saya Pak. Bapak terlalu fokus ke materi. Fokus materi aja. Ice breakingnya lupa gitu Pak ya. Jadi ibaratnya nggak ada iklannya lah dalam pembelajarannya itu, tegang aja perasaannya gitu. Nah terus Pak, untuk mengatasi permasalahan itu tentang ice breaking ini nih Pak, nah kira-kira ada nggak strategi khusus dari Bapak nih? Saya udah kebayang itu begini Pak, ya kan saya udah lihat-lihat juga referensi di YouTube, mungkin saya belajar sendiri. Saya juga lihat ada salah seorang teman kita itu dia hebat Pak dalam itu materi, dia nyampaikan materi nanti di jeda sama ice breakingnya. Mungkin saya bisa bertanya ke beliau Pak dengan rekan-rekan yang lain yang udah menjalankan ice breaking. Jadi
bisa dari YouTube saya belajar juga, nah gitu Pak. Jadi dalam mengembangkan strategi pembelajaran khusus ice breaking ini Bapak kolaborasi tadi ya dengan teman-teman, kemudian Bapak bisa belajar mandiri dari YouTube seperti itu Pak ya? Iya Pak. Nah kira-kira Bapak butuh dukungan lagi nggak dengan pihak tertentu ini, dari siapa? Ya butuh dukungan sih Pak dari teman-teman ya, saya mau nanya belajar dari beliau, mungkin dari dukungan dari kepala sekolah juga terkait pengembangan diri saya itu. Ya sangat butuh lah. Kita kan, saya nih kalau bisa ice breakingnya itu kan memang anak-anaknya juga tertarik gitu Pak. Jadi dia merasa rileks juga, asik juga melakukannya sehingga dia bisa fokus lagi ke pelajaran. Nah targetnya begitu. Jadi memang tetap butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan, begitu Pak ya. Nah, butuh waktu berapa lama Bapak nih untuk pengembangan strategi ice breaking ini ya? Kalau ice breaking mungkin sebulan ini saya insya Allah bisa Pak. Sebulan saya. Dalam sebulan ini Pak ya? Sebulan ini saya cari-cari referensi, coba-cobain, nah gitu. Saya kumpulin dulu mana-mana nih ice breaking yang bisa saya adopsi lah, begitu Pak. Oke Pak Chandra. Ya, jadi Pak, dari pertemuan kita hari ini, nah kira-kira apa yang sudah Pak Chandra dapatkan ini? Oh iya baik Pak. Wah, sebetulnya terima kasih ya atas waktu Pak Joni udah bincang-bincang sama saya. Dari pertemuan kita ini saya dapatkan ada 2 hal yaitu yang harus saya kembangkan, yang harus saya cari lagi, nah gitu. Masukan-masukan dari Pak Joni tadi membantu saya dalam memecahkan permasalahan saya yang kekurangan dalam mengajar tadi. Ya mudah-mudahan hasil pembicaraan ini saya bisa mendapatkan pengembangan materi ajar tadi dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan, sama saya sudah bisa menerapkan ice breaking nantinya di kelas. Mungkin itu Pak Joni. Oke Pak Chandra. Jadi dari tadi panjang lebar kita sudah ngomong ya, dari awal saya sudah sampaikan juga hasil pengamatan saya di lapangan kemarin saat observasi kelas dengan Pak Chandra. Ada nggak yang ingin Pak Chandra sampaikan lagi ke saya? Oh kayaknya cuma itu Pak, cuma nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh diskusi lagi sama Pak Joni, saya bel Pak Joni minta kesediaan waktunya, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Ya. Kalau Pak Chandra butuh saya kembali, saya siap, jangan ragu hubungi saya nanti Pak. Siap. Terima kasih Pak Joni. Ya sama-sama Pak Chandra. Demikianlah hasil pasca observasi yang kami lakukan untuk kegiatan PI 5 ini bersama Ibu Delvi Aulia, pengajar praktek saya, dan Pak Chandra Sari sebagai koci saya pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.